Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Ngerenu Putri dari Universitas Trilogi. Di sini saya akan mempelajari tentang bimbingan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada bina diri. Bina diri yaitu usaha membangun diri individu baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial melalui pendirian sosial, melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di sekitar masyarakat, sehingga terwujudnya kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan bina diri akan mengantarkan anak berkebutuhan khusus agar dapat menyesuaikan diri dengan mencapai kemandiriannya. Jadi, bina diri adalah yang akan dicapai oleh diri sendiri. Yang kedua yaitu ada prinsip umum pelaksanaan bina diri. Yang pertama itu ada asesmen. Asesmen adalah observasi secara alamiah, yaitu menemukan hal-hal yang sudah belum dimiliki anak dalam berbagai hal dan menemukan kebutuhan anak. Yaitu di sini asesmen yaitu ada keselamatan dalam diri sendiri dan kehati-hatian. Yang kedua yaitu ada kemandirian. Kemandirian yaitu independen. Dalam kemandirian ada percaya diri, tradisi yang berlaku di sekitarnya. Jadi apa yang ada di sekitar lingkungan kita yaitu tradisi dalam lingkungan kita untuk kemandiriannya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan usia, yaitu inappropriate, yaitu ada dua, yaitu modifikasi alat dan cara. Jadi bagaimana dia memodifikasi alatnya dan caranya, lalu akan sesuai dengan usianya itu bagaimana dengan jenjang selanjutnya. Yang kedua yaitu ada analisis tugas. Selanjutnya yaitu ada bimbingan bina diri dari keterampilan hidup sehari-hari pada siswa hambatan penglihatan. Jadi di sini ada beberapa ADL atau keterampilan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas bagi setiap orang. Dilakukan secara rutinitas dari bangun pagi sampai tertidur lagi. Jadi aktivitas sehari-hari dia dari memulai makan, bangun tidur, habis itu nyuci piring maupun apa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu namun bagi penyandang cacat netral, hal ini merupakan kegiatan yang tidak mudah dan sering kali mereka mengalami hambatan gangguan pada penglihatannya, menyebabkan mereka tidak bisa melihat secara jelas. Jadi tidak bisa seperti anak normal, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan tersendiri, sehingga dilakukan oleh yang berada di sekitarnya. Mereka tidak dapat menirukan atau mencontohkan untuk orang lain. Yang keempat yaitu ada 4 hal yang dimaksud dengan penyandang tunanetra. Tunanetra yaitu yang pertama yaitu ada community service cyclus, yaitu bagaimana penyandang cacat netral dapat mempertahankan kehidupan di masyarakat secara wajar. Contohnya seperti sosial akademis, yaitu keterampilan meliputi kemampuan membaca, menulis, mengenal waktu, dan angka berhitung. Yang kedua yaitu ada keterampilan memelihara diri atau personal care skill, yaitu berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya kebiasaan pribadi, dari kebiasaan makan, mandi setiap harinya,
maupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan personal. Keterampilan terpersonal yaitu keterampilan mengenalkan diri dalam berteman, keterampilan dalam berkomunikasi, dan tanggung jawab. Jadi bagaimana cara kita bertanggung jawab tentang diri kita sendiri, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, maupun dalam berteman sebaya dalam lingkungan sekitar di sekolah maupun di masyarakatnya. Yang terakhir yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu kebiasaan dalam menerima kritik, kemandirian bekerja, kebiasaan mengikuti aturan, kemampuan dalam mengambil keputusan. Jadi bagaimana dia cara bekerja untuk menerima kritikan dari orang lain, masukan dari personal lain atau orang atasan lainnya. Oleh karena itu, tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatannya, maka proses pembelajarannya menekankan pada alat indera yang lainnya, seperti contohnya indera peraba ataupun indera pendengaran. Seperti menggunakan alat indera pendengaran dalam memberikan pengajaran kepada individu-individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat faktual. Bimbingan bina diri dari keterampilan hidup sehari-hari pada siswa, hambatannya pendengaran, yaitu tunarungu adalah individu yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Tunarungu biasanya diikuti dengan tunawicara karena mereka sulit untuk belajar tentang kata dan suara, sehingga sulit pula mengeluarkan kata tersebut. Jadi dia itu gangguan pendengaran ada dua jenis. Yang pertama yaitu pendengaran sebagai hard of hearing. Dengan alat bantu dengar anak-anak, tunanetra bisa mengakses pendidiknya seperti anak normal, walaupun ditambah dengan bahasa isyarat dengan menggunakan jari ataupun mulut kepada anak tunanetra. Namun agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bimbingan bina diri dan keterampilan hidup sehari-hari pada siswa, hambatan pendengaran. Jadi dia itu bisa menggunakan isyarat-isyarat yang lainnya agar tunanetra itu bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakannya isyarat maupun media lainnya. Yang keenam yaitu ada terapi yang darat dilakukan pada hambatan pendengarannya. Di sini ada 5, yaitu terapi visual. Terapi visual adalah anak tunarungu memiliki kelemahan yang berhubungan dengan verba. Contohnya menggunakan gambar, diberikan keterangan, dan cara menyampaikan kepada orang lain. Jadi terapi visual itu tidak menggunakan plus dengan diri sendirinya bisa, namun dia itu menggunakan gambar yang memiliki keterangan dalam gambar tersebut agar anak itu mengetahuinya. Yang kedua yaitu ada terapi musik. Terapi musik tunarungu memiliki beberapa tingkatan dari yang paling ringan, sedang, sampai berat. Untuk kelemahan pendengaran yang masih ringan, bisa membantu dengan alat bantu atau putar musik klasik maupun musik lainnya. Yang ketiga yaitu terapi bermain. Mengenalkan anak tunanetra pada lingkungan sosial di sekitarnya merupakan cara terbaik agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain agar menjadi hubungan sosial yang baik sekitar lingkungan. Yang keempat yaitu terapi wicara. Penyandang tunanetra biasanya berhubungan erat dengan tunawicara. Oleh karena itu mereka maka sulit pula bagi mereka untuk berkata-kata. Jadi mereka itu tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata, namun mereka sangat kesulitan dalam berkata-kata. Yaitu terapi terpadu. Terapi terpadu yaitu terapi visual, terapi mendengar, dan terapi bicara. Para penyandang tunanetra yang menggunakan alat bantu dengar tetapi terpadu terbiasa. Pilihan tempat untuk membantu sosialisasi
dan pendidikan agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi dia itu membutuhkan alat atau membantu bagaimana bersosialisasi pendidikan itu agar meningkatkan dalam kualitas hidupnya. Yang ketujuh yaitu ada bimbingan pada siswa dengan hambatan fisik dan motorik atau gangguan fisik atau motorik adalah anak yang mengalami kelainan cacat yang menetapi pada alat gerak, tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus jika mengalami gangguan gerakan kelayuan pada fungsi otak. Seperti fasilitas pendukung pendidikan yang berkaitan diri anak, yaitu dengan sprint, alat kursi roda maupun truk. Yang terakhir yaitu ada pelatihan bina diri yang dapat dilakukan pada tunarungu, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kemampuan mengurus diri sendiri, seperti contohnya menggosok gigi setiap hari, keramas, ke kamar mandi kecil, atau full hikes, berpakaian dengan rapi atau menyisir rambut setiap harinya. Yang kedua yaitu ada kemampuan membersihkan lingkungan sekitar, yaitu membersihkan lingkungan dalam rumah seperti membersihkan debu, menyapu lantai, dan membersihkan alat rumah tangga, seperti membersihkan lingkungan sekitar, halaman di depan rumah, menyapu, mengepel, maupun membuang sampah pada tempatnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.